Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh banyak para ulama kita, di antaranya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Al-Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hafiz At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat, oleh Al-Imam Al-Hakim, oleh Al-Imam Al-Hafiz Al-Haythami, juga oleh para ulama lainnya, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma qatarafa Adamu al-khati'ata," ketika melanggar oleh Nabi Adam alaihi salam akan kesalahan, yaitu ketika beliau di surga. Catatan pentingnya bahwa kesalahan yang diperbuat oleh Nabi Adam alaihi salam bukan dosa besar, juga bukan dosa kecil yang menghinakan. Para ulama kita mengatakan bahwa dosa kecil ada dua. Yang pertama, saghiratun fiha khissatun wa dana'ah, dosa kecil yang di dalamnya mengandung kehinaan dan kekeruhan jiwa. Artinya pelakunya menunjukkan bahwa dia punya hati kotor, tapi kategorinya dosa kecil. Saghira fiha khissatun wa dana'ah, seperti melihat kepada aurat perempuan, dipelototin gitu. Ini termasuk apa? Dosanya kecil, tetapi menunjukkan bahwa pelakunya keruh jiwanya. Dosa kecil mengandung kehinaan di dalamnya. Lalu yang kedua, dosa kecil laisa fiha khissatun wala dana'ah. Saghiratun, dosa kecil, laisa fiha khissatun wala dana'ah, yang di dalamnya tidak mengandung kehinaan dan tidak mengandung kekeruhan jiwa pelakunya. Nah, para ulama kita mengatakan bahwa dosa kecil model kedua ini, model nomor 2 ini, dapat atau boleh terjadi pada para nabi Allah. Hanya catatan pentingnya bahwa mereka langsung diingatkan oleh Allah seketika itu pula untuk bertaubat sebelum diikuti oleh siapapun. Yunabbahuna fawran qabla an yaqtadiya fiha ghairuhu. Jadi diingatkan saat itu pula sebelum diikuti oleh siapapun, diingatkan untuk bertobat kepada Allah. Kesimpulannya, jadi para nabi itu walaupun ada kemungkinan jatuh pada kesalahan model nomor 2 ini, tapi langsung disucikan oleh Allah. Kesimpulannya demikian. Jadi kesimpulannya bahwa seluruh para nabi Allah senantiasa dalam keadaan maksum, dipelihara
dan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita baca di bait syair Aqidatul Awam menyebutkan ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadlul malaika. Ismatuhum, terpeliharanya seluruh para nabi Allah, kasairil malaika, seperti terpeliharanya seluruh para malaikat. Malaikat ada yang berbuat maksiat tidak? Tidak ada, sedikit pun. Wajibatun, itu wajib. Ismatul anbiya, itu wajib, seperti halnya terpeliharanya para malaikat. Bahkan para nabi lebih utama daripada para malaikat. Contoh nomor 2 dari model kesalahan yang mungkin terjadi dari para nabi, tetapi itu tadi kesalahan yang tidak mengandung kerendahan jiwa, tidak mengandung kekotoran atau kehinaan, adalah seperti kasus Nabi Adam itu tadi. Ketika di surga dilarang oleh Allah untuk mendekati sebuah pohon dan memakan dari buah pohon tersebut. Itu bukan kesalahan yang mengandung kerendahan jiwa. Karena itu di dalam Al-Quran disebut asya. Firman Allah, wa asya Adamu rabbahu. Jadi berbuat maksiat, tetapi ini tadi kesalahan yang tidak mengandung kerendahan jiwa. Namun demikian langsung diingatkan untuk bertobat. Karena itu dalam ayat lain Allah berfirman, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Tidak ada penyebutan secara khusus nama buah itu. Apa yang berkembang di sebagian masyarakat kita yang mengatakan namanya buah khuldi. Tidak benar. Bahkan penamaan tersebut sebenarnya datang dari iblis. Penamaan itu sebagai buah khuldi atau pohon khuldi. Iblis berkata kepada Nabi Adam seperti diceritakan dalam Al-Quran. Kata iblis, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Hal adulluka, adakah aku tunjukkan kepadamu, maukah aku tunjukkan kepadamu, kata iblis, ala syajaratil khuldi, atas pohon khuldi, wa mulkin la yabla, dan kerajaan atau kekuasaan yang tidak akan pernah punah. Jadi penamaan itu pohon khuldi atau buah khuldi sebenarnya dari iblis. Tidak ada penyebutan yang warid di dalam riwayat bahwa itu adalah nama buahnya buah khuldi atau buah lainnya, apel, jeruk atau lainnya, tidak ada. Apalagi salak, nggak ada. Rambutan segala, durian, nggak ada. Hanya disebutnya apa? Buah dari surga tersebut. Nah, kembali lagi kepada hadis tadi, riwayat Imam At-Tabarani dan lainnya, lamma qatarafa Adamul khati'ata. Qala, berkata Nabi Adam, ya Rabbu bihaqqi Muhammadin illa ghafartani. Ya Allah, dengan hak Muhammad, dengan keagungan Muhammad, dengan kemuliaan Muhammad, dengan hak Muhammad, illa ghafartani, maka ampunilah akan dosaku, akan kesalahanku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ya Adamu min aina atau kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluquhu.
Tentu Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Allah Maha mengetahui segala rahasia alamnya, hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Allah mengetahui segala peristiwa sebelum kejadiannya. Tetapi hadis ini untuk menceritakan bagi kita bahwa hikmah penciptaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk menciptakan alam ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab Rasulullah itu. Maka itu kemudian difirmankan oleh kepada Nabi Adam, wahai Adam, dari mana engkau tahu? Kaifa arafta Muhammadan? Bagaimana engkau tahu ada orang namanya Muhammad? Walam akhluqhu, padahal aku belum menciptakannya. Tentu Allah Maha tahu terhadap keadaan Nabi Adam, isi hatinya. Allah tidak tersembunyi baginya suatu apapun. Allah mengetahui segala rincian-rincian pada alam ini. Allah mengetahui segala peristiwa sebelum kejadiannya. Qala, berkata Nabi Adam alaihi salam, ya Rabb. Bacanya boleh ya Rabb atau ya Rabbi. Innaka lamma khalaqtani, ya Allah, ketika engkau menciptakanku, dan memasukkan ruh ke dalam diriku. Proses penciptaan Nabi Adam ada riwayat lain, hadis cukup panjang, kurang lebih kandungan globalnya malaikat Jibril alaihi salam dalam riwayat ini disebutkan diperintah oleh Allah untuk mengambil segenggam dari setiap bagian dari muka bumi ini, dari tanah, di seluruh permukaan bumi ini, dari yang merah, yang putih, yang hitam, yang keras, yang lembek. Setiap bagian daripada bumi ini diambil dan dibawalah ke surga, kemudian diadon dengan air dari surga, dibentuk Nabi Adam. Kemudian setelah sekian lama dimasukkan ruh kepadanya, maka bangunlah Nabi Adam dari posisi sujudnya. Dan Nabi Adam adalah Abul Bashar, moyang bangsa manusia. Sebelum Nabi Adam tidak ada manusia siapapun. Dan penciptaan Nabi Adam adalah penciptaan makhluk Allah yang paling akhir. Jadi sebelum penciptaan Nabi Adam sudah diciptakan para malaikat, bangsa jin bahkan. Dan bahkan iblis termasuk daripada bangsa jin. Iblis bukan dari bangsa malaikat. Dalam Al-Quran Allah berfirman, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Jadi iblis dari bangsa jin. Sebelum penciptaan Nabi Adam sudah diciptakan langit, sudah diciptakan surga, juga sudah diciptakan neraka, sudah diciptakan bumi ini dengan isinya. Yang terakhir baru penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Maka Nabi Adam adalah Abul Bashar, moyangnya bangsa manusia. Lalu turun-temurun bangsa manusia dari berbagai suku, dari berbagai warna, dari berbagai akhlak, karakter, kebiasaan. Nah, setiap orang-orang tersebut dari turun Nabi Adam persis sesuai dengan keadaan tanah yang dia tempatinya atau di wilayah dia yang dia pijaknya. Orang Indonesia tanahnya warna apa? Sama dengan kulit kita. Kulit kita warnanya apa ini? Disebutnya sawo apa? Sawo matang apa sawo busuk? Itulah warna tanah kita. Di setiap daerah dan wilayah Indonesia berbeda-beda tanahnya. Itu juga membedakan warna kulitnya, termasuk juga membedakan sifat dan karakternya masing-masing. Misalkan wilayah timur ada yang warnanya hitam atau lebih hitam, misalkan, atau lebih coklat. Persis seperti itu tanah yang mereka tempati. Di wilayah lain pun seperti itu. Orangnya putih, orangnya putih. Tanahnya putih, tanahnya merah, orangnya kemerahan seperti itu. Nah, kembali lagi.
Ketika Nabi Adam alaihi salam, beliau mengatakan sendiri, lamma khalaqtani wa nafakhta fi, lamma khalaqtani bi'inayatika. Oh, dalam riwayat disebutkan biyanika. Oh, ay bi'inayatin minka wa nafakhta fiyya min ruhika. Ay wa nafakhta fiyya min ar-ruhil musharrafat 'indaka. Ketika engkau ya Allah memasukkan ruh kepadaku, artinya ruh yang dimuliakan, min ruhika, dinisbatkan kepada Allah, bukan artinya Allah sebagai ruh lalu ruh Allah diparuh dua separuhnya kepada Nabi Adam, bukan. Min ruhika, idhofah di sini namanya idhofatut tasyrif, penyandaran untuk memuliakan. Lamma khalaqtani biyadika ay bi'inayatin minka wa nafakhta fiyya min ruhika, dan engkau masukkan kepadaku ruh darimu, artinya ruh yang dimuliakan olehmu. Rafa'tu ra'si, kata Nabi Adam, aku mengangkat kepalaku. Fara'aitu ala qawaimil 'arsy maktuban la ilaha illallah, maka aku melihat di tiang arsy tertulis la ilaha illallah. Arsy itu adalah as-sarir, bahasa kitanya ranjang, atau kalau bahasa rada kolotan sedikit balai, bahasa Betawi balai, punya kaki 4 balai. Ada di atas langit ketujuh, dan arsy ini adalah a'zamu khalqillahi hajman, makhluk Allah paling besar bentuknya. Tidak ada makhluk Allah yang lebih besar daripada arsy. Arsy adalah langit-langit surga. Jadi di bawahnya ada surga, langit-langitnya arsy. Lalu di bawah surga 7 lapis langit ini sampai ke bawah kita ini. Di bawah arsy juga ada Al-Lauhul Mahfuz. Satu riwayat disebutkan Al-Lauhul Mahfuz di bawah arsy. Riwayat lain menyebutkan di atas arsy. Juga Al-Qalamul A'la, termasuk juga ada air di bawah arsy yang merupakan makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah. Air ini. Kemudian setelah air Allah menciptakan arsy. Catatan penting, tidak boleh dikatakan arsy ini adalah tempat bagi Allah. Ada sebagian orang berkeyakinan rusak, batil, akidah batilah, akidah rusak. Keyakinan ini diyakini oleh orang-orang mujassimah, musyabbihah. Mereka mengatakan Allah bersemayam di atas arsy. Bahkan sebagian mereka mengatakan Allah duduk di atas arsy. Nauzubillah. Itu keyakinan rusak. Keyakinan itu di zaman kita sekarang diyakini oleh orang-orang Wahabi. Waspadai keyakinan mereka. Itu keyakinan rusak. Allah menciptakan arsy. Allah tidak membutuhkan kepada ciptaannya. Siapa yang menciptakan arsy? Allah. Allah tidak bertempat pada ciptaannya. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allah tidak berubah. Sebelum tercipta arsy, Allah ada tanpa arsy. Setelah tercipta arsy, Allah tidak berubah kemudian bertempat di atasnya. Perubahan itu menunjukkan kebaharuan. Para ulama kita Ahlul Tauhid mengatakan at-taghayyuru akbaru alamatil hudus. Perubahan itu adalah tanda paling nyata dari kebaharuan. Maka mustahil Allah berubah. Sebab kalau Allah berubah maka berarti Allah baharu. Kalau Allah baharu sama dengan kita, sama dengan makhluknya. Mustahil Allah demikian. Nah, maka tidak boleh dikatakan Allah bertempat atau bersemayam di atas arsy.
atau dikatakan bertempat di langit, atau dikatakan ada di mana-mana. Keyakinan yang benar, Allahu mawjudun bila makan wa la yajri alaihi zaman. Allah ada tanpa tempat, tanpa arah, dan tidak terikat oleh waktu dan zaman. Lanjut, kembali lagi kepada hadis. Nabi Adam berkata, rafa'tu ra'si, aku melihat, aku mengangkat kepalaku, fara'aitu ala qawaimil arsh, maka aku melihat di tiang arsh maktuban tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa'alimtu, maka aku mengetahui, annaka lam tudif ila ismika illa ahabbal khalqi ilaik. Kata Nabi Adam apa? Ya Allah, dari situ aku mengetahui bahwa tidaklah ada sebuah nama yang disandarkan kepada penyebutan namamu kecuali pastilah dia itu makhluk Allah yang paling engkau cintai. Disandarkan nama Rasulullah setelah penyebutan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan itulah kuncinya surga. Kemudian Allah berfirman, sadaqta ya Adamu, benar engkau wahai Adam. Benar engkau wahai Adam. Wa in sa'altani bihaqqi Muhammadin faqad ghafartu laka. Dan oleh karena engkau meminta kepadaku dengan hak dan keagungan Muhammad, maka aku telah mengampuni kesalahan. Lalu difirmankan oleh Allah, walaula Muhammadun ma khalaqtuka, dan kalau bukan karena Muhammad maka saya tidak akan menciptakan engkau. Rasulullah sudah diciptakan belum? Belum diciptakan oleh Allah. Tadi kita dibahas di depan bahwa Nabi Adam adalah abul bashar, moyangnya manusia, dan Rasulullah adalah minal bashar. Rasulullah dari manusia. Rasulullah difirmankan oleh Allah, qul innama ana basharun mithlukum. Rasulullah bashar min auladi Adam, dari keturunan Nabi Adam alaihi salam. Tetapi begitu, Rasulullah adalah afdalu khalqillah, makhluk Allah paling mulia. Tidak ada makhluk Allah yang lebih dicintai oleh Allah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari hadis ini disebutkan oleh para ulama kita ada banyak pelajaran, beberapa di antaranya kita sebutkan itu tadi walaupun tidak per poin. Ada pelajaran penting besar lainnya. Apa itu? Adalah kebolehan tawassul dengan Rasulullah. Bahkan hadis ini menunjukkan tawassul dengan Rasulullah sebelum diciptakan, seperti yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihi salam. Juga boleh di dalam syariat ini tawassul dengan Rasulullah di masa hidupnya, juga bertawassul dengannya setelah wafatnya. Nanti ada hadis lain terkait tawassul di masa hidupnya. Dulu pernah kita bahas terkait hadis sahih riwayat Al-Imam At-Tabarani dalam Al-Mu'jamul Kabir, juga oleh banyak para ulama lainnya, tentang sahabat yang buta di masa hidup Rasulullah mengadukan kebutaannya kepada Rasulullah. Semula dia seorang yang dapat melihat normal, tapi kemudian menjadi buta, dan itu memberatkan dirinya. Dia mengadu kepada Rasulullah, innahu syaqqa alayya dhahabu basari. Wahai Rasulullah, sangat menyusahkanku hilangnya pandangan mataku ini. Lalu Rasulullah diajarkan doa, isinya tawassul dengan Rasulullah. Doanya, kata Rasulullah, itil mi'udhu'ata, datangi tempat wudu, fatawaddu, wudulah engkau, thumma salli raka'ataini, kemudian salat engkau 2 rakaat, kemudian berdoalah dengan doa ini. Isinya apa? Diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma inni as'aluka
wa atawajjahu ilaika bi nabiyyina Muhammadin nabiyyur rahmah ya Muhammadu inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati lituqdali. Ini dengarkan redaksi ini. Allahumma ya Allah inni as'aluka, aku memohon kepadamu, wa atawajjahu ilaika, dan aku mengharap kepadamu ya Allah dengan bihaqqi nabiyyina Muhammadin, bihaqqi nabiyyika Muhammadin, dengan keagungan Nabi Muhammad. Doanya seperti itu. Rasulullah sendiri yang mengajarkan doa itu. Ini sahabat buta keluar dari majelis Rasulullah, kemudian dia berwudu, kemudian sholat, kemudian berdoa dengan doa tersebut. Kemudian saat itu juga langsung bisa melek, matanya langsung bisa melihat, langsung datang kembali menghadap kepada Rasulullah, datang ke majelisnya. Ini tawassul fi hali hayatihi, tawassul dengan Rasulullah di masa hidupnya. Dan demikian pula dengan tawassul dengan Rasulullah ba'da wafatihi, setelah wafatnya. Itu disyariatkan dan ada banyak hadis-hadis terkait dengan itu. Juga ada hadis terkait ini riwayat Imam At-Tabarani, dulu pernah kita ungkap tentang tawassulnya seorang sahabat yang bernama Utsman bin Hunayf. Tawassulnya siapa? Utsman bin Hunayf. Ada seorang Utsman bin Hunayf ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang hendak menghadap Khalifah Utsman bin Affan. Rasulullah sudah wafat. Khalifah sudah berganti beberapa kali, Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman. Di masa Utsman ada orang hendak menghadap Utsman. Tapi susah bertemunya. Utsman sibuk, Khalifah Utsman bin Affan sangat sibuk, dan seterusnya. Susah untuk bertemu. Lalu bertemulah dengan sahabat Nabi namanya Utsman bin Hunayf. Oleh Utsman bin Hunayf ini orang diajarkan kepadanya doa persis seperti doa sahabat yang buta itu tadi. Kata Utsman bin Hunayf, wudulah engkau, salat 2 rakaat, baca doa ini. Kemudian berangkat kita bersama-sama menghadap Khalifah Utsman. Begitu datang, langsung dibukakan pintu, langsung dipegang tangannya oleh Utsman, dibawa ke tempat duduknya, didudukan, langsung dikatakan kepadanya, sebutkan apa kebutuhanmu, saat ini juga saya tunaikan. Selesai urusannya, keluar, ketemu lagi dengan Utsman bin Hunayf. Dia berterima kasih betul kepada Utsman bin Hunayf. Terima kasih banyak. Dari mana engkau tahu itu? Ada doa isinya tawassul seperti itu. Utsman bin Hunayf kemudian menceritakan tentang sahabat yang buta tadi. Tawassul setelah wafatnya Rasulullah. Nah, jadi 3 hadis ini walaupun kita bahas sangat ringkas, memberikan pemahaman seperti yang dijelaskan oleh para ulama kita, boleh tawassul dengan Rasulullah sebelum diciptakan Rasulullah seperti yang dilakukan oleh Nabi Adam. Juga boleh fi hali hayatihi, di masa hidupnya Rasulullah, wa ba'da wafatihi, dan setelah wafatnya Rasulullah. Karena itu salawat-salawat yang dibuat oleh para ulama kita isinya redaksi salawat tersebut berisi tawassul dengan Rasulullah. Hampir seluruh salawat isinya tawassul dengan Rasulullah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Sebelum pengajian dibaca, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ya Allah bil Mustafa, dengan keagungan Al-Mustafa, Al-Mustafa Nabi Muhammad. Balligh maqasidana, sampaikan segala hajat dan tujuan kami. Salawat kamilah, salawat munjiyah, berbagai salawat, salawat badar, salawat burda. Isinya adalah tawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dibuat oleh para ulama setelah wafatnya Rasulullah. Nah, jadi tawassul dengan Rasulullah setelah wafatnya Rasulullah boleh, bahkan dianjurkan. Tawassul makna harfiahnya artinya thalabul wasilah, mencari perantara. Kita tidak meminta, kita tidak menyembah orang yang kita jadikan perantara. Yang kita pinta siapa? Allah. Tetapi dengan bertawassul
kita mencari perantara orang yang dicintai oleh Allah, perantara kekasih Allah, para wali Allah, perantara para nabi Allah. Itulah prinsip tawassul seperti itu. Hakikat yang kita minta siapa? Allah. Wallahu a'lam bishawab.